Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endah Faziani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita atau berbagi tentang hal-hal yang saya pelajari selama tahun 2023 ini. Atau bahasa kerennya biasa disebut Things I Learned in 2023 gitu ya. Nah, berhubung sekarang adalah bulan Oktober, di penghujung akhir Oktober ya, bentar lagi 2 bulan lagi November, Desember, bentar lagi tahun baru, tahun 2024. Hal-hal apa aja sih yang saya pelajari selama saya hidup di tahun 2023 ini? Nah, yang pertama adalah tidak apa-apa berjeda gitu. Karena setelah saya lahiran, saya merasa bahwa habis ini aku harus kerja. Aku harus segera menggapai mimpi-mimpi aku gitu ya. Karena sejujurnya sebelum saya melahirkan gitu ya, sekitar waktu saya hamil berusia sekitar 9 bulan, udah 9 bulan itu saya ikut sebuah tes di sebuah universitas untuk menjadi pegawainya di sana. Dan alhamdulillah lolos ke tahap SKB, tapi saat tahap SKB itu tesnya 4 hari setelah saya lahiran. Jadi saya itu lahirannya hari Jumat, lalu tes SKB-nya itu hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi bener-bener Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi bener-bener itu nggak sampai seminggu saya harus meninggalkan bayi saya titipkan ke orang tua saya untuk saya sebentar nih ujian untuk menjadi suatu pegawai di suatu universitas besar di Jogja gitu. Di situ saya sebenarnya agak ambisius dan juga was-was gitu ya, karena kesempatan ini setelah saya lulus S2 kan saya langsung menikah, lalu belum pernah berkarir dan langsung hamil dan punya anak gitu ya, langsung hamil gitu ya, langsung melahirkan. Dan itu membuat saya merasa kok ijazah S2 saya nggak kepake ya gitu. Dan seperti yang kalian tahu ya, universitas besar di Jogja ini tuh suatu prestis yang kalau kalian bisa kerja di situ uh, sebagai pendidik tentunya akan sangat bergengsi sekali. Makanya saya tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Walaupun sebenarnya dalam hati juga berat ya, karena bayi saya masih belum ada umur seminggu, tapi udah ditinggal. Itu rasanya waktu itu uh, payudaranya tuh penuh banget, karena kan kalau misalnya habis melahirkan biasanya payudara itu penuh karena stok asinya tuh banyak, bayi itu masih banyak minum asi. Nah, jadi long story short, saya meninggalkan anak saya itu dari pagi jam 7 sampai pulangnya jam 5 karena yang tes itu tes psikotes ya. Psikotesnya itu tuh membutuhkan waktu yang sangat lama, bener deh, dari jam 7 pokoknya sampai rumah tuh sekitar jam 4. Itu untuk hari Rabunya adalah tes psikotes dan tes-tes lainnya yang menggunakan komputer. Lalu hari Kamisnya ada tes wawancara, Jumatnya itu praktek gitu ya. Jadi ada prakteknya juga. Nah, di saat tes yang tulis ini, saya benar-benar tidak belajar sama sekali. Karena selain itu psikotes, kalau nggak salah ada unsur kimia juga, ada tes unsur kimia, dan saya sama sekali nggak belajar. Ya, gimana mau belajar, orang habis lahiran gitu ya, kemarin-kemarin juga nggak pernah belajar kimia gitu. Jadinya saya beneran go show aja. Sebenarnya psikotes saya bagus, cuma memang di bagian bidang saya ini yang tes tulis ini saya nilainya ternyata jelek banget kayak gitu. Nah, ternyata setelah pengumuman nilai kan 3 hari tuh, nilai psikotes saya itu tinggi. Kan kalau SKB, untuk yang SKB itu kan ujian yang setelah SKD ya, jadi SKD itu kan dasar, B itu berlanjut gitu, saya lupa SK-nya apa, tapi intinya itu sudah gelombang selanjutnya, di mana dari dua waktu itu, dari 3 yang satu mengundurkan diri, dari 2 yang kepilih cuma 1.
Nah, dari beberapa tes tersebut, nilai saya sebenarnya paling tinggi semuanya, kecuali tes tulis. Sayangnya, tes tulis ini nilai saya benar-benar hancur sendelosor-delosornya gitu. Jadi memang benar-benar tidak bisa tertolong karena nilai psikotes dan nilai tes tulis ini itu nilainya tinggi. Kayaknya bobotnya ada 60% kalau nggak salah. Jadi memang dari dua di sepanjang tes itu yang keterima temen saya, rival saya waktu itu, dan saya yang nggak keterima gitu. Jadi bener-bener sejujurnya saat itu sangat sedih ya, sangat sedih dan ya ampun aku habis lahiran aku bela-belain naik motor ninggalin ninggalin anak aku yang bayi merah istilahnya untuk ikut tes ini, tapi nggak keterima, nggak lolos gitu. Dan itu kejadiannya tahun lalu ya. Saya baru bisa mengambil ibrohnya atau bisa mengambil maknanya itu tahun ini. Ketika saya mendapatkan karir baru yang walaupun memang tidak sesuai dengan bidang saya S2, tapi sebenarnya saya sudah menjalani bidang ini sejak saya masih kuliah gitu. Jadi ini semacam hobi saya gitu ya untuk mendesain atau sebagai desainer kayak gitu. Jadi memang setelah saya mendapatkan pekerjaan tetap, saya baru merasa bahwa ternyata bekerja itu ada tantangannya. Bahkan sebagai seorang freelancer, mom freelancer gitu ya, itu juga harus pintar-pintarnya nih cari waktu. Dan dulu ketika saya masih muda gitu ya, saya memang pengennya tuh kerjanya yang tidak lama gitu ya, meninggalkan anak, yang bisa sambil ngeliatin anak. Mungkin itu jawaban dari doa saya gitu ya, dan saya baru bisa mengambil maknanya sekarang bahwa kalau misalnya saat itu saya keterima kerja, bisa dibayangkan saya berarti sama sekali nggak ada waktu untuk membersamai anak saya, karena kalau misalnya orang cuti hamil gitu ya, dia akan cuti 3 bulan sampai anaknya berumur 3 bulan atau ada yang sampai 6 bulan ya. Nah, kalau saya saat itu langsung keterima kerja, berarti sekitar umur 2 minggu anak saya sudah harus lepas dari saya karena saya harus memulai pekerjaan yang baru. Itu baru saya maknai kenapa saya nggak keterima itu baru sekarang. Gimana saat ini ketika saya mengambil jeda, mengambil nafas bahwa oke, mungkin ini sekarang adalah waktunya saya untuk bersama anak saya, mengambil jeda sebentar, dan ternyata setelah itu saya mendapatkan istilahnya pekerjaan yang saya inginkan, di mana saya bisa dapat gaji, tetap merasa berdaya, tetap bisa melihat anak di rumah, membersamai tumbuh kembangnya. Ternyata itu yang membuat saya fulfill gitu. Dan juga kemarin pekan lalu saya baru aja dapat sebuah kelas deep talk antara Mas Gun dan Mas Satria, dan ada yang aha moment saya ketika itu adalah ketika Kak Satria bilang bahwa dia baca sebuah buku, di buku tersebut ada orang mengibaratkan hidup ini sebagai seorang seorang badut yang juggling gitu. Juggling. Nah, juggling antara 5 bola. 5 bola itu ada keluarga, ada karir, ada kesehatan, ada integritas, dan satu lagi saya lupa. Nah, saya lupa apa, tapi intinya kalau misalnya kita ingin hidup selaras gitu ya, ingin hidup bahagia, kita seharusnya bisa menjuggling bola tersebut secara seimbang, tidak ada yang berat sebelah. Dan ketika berat sebelah, ketika ada salah satu yang berat sebelah, tentu akan pecah ya, akan jatuh, pecah. Nah, bola-bola kehidupan ini kalau misalnya pecah, kalau misalnya jatuh, ada satu bola yang akan tetap memantul sedangkan yang lainnya pecah. Apa itu? Yaitu karir. Jadi kalau memang misalnya kita ingin berjeda, kita ingin berhenti sejenak atau ingin pivot ke karir yang lain, kita bisa loh memulai di usia kapanpun kalau kita memang mau dan memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya keluarga itu sudah pecah, integritas itu sudah rusak,
hal itu tentu sudah sulit untuk disatukan kembali, sudah tidak bisa memantul kembali bola itu. Makanya saya jadi lebih merasakan bahwa oke, ini mungkin memang waktunya berjeda, waktunya saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya saat itu sambil mengurus anak. Dan mungkin jika kita telaah lagi, saya harus belajar sih apa yang sebenarnya saya inginkan, karir seperti apa yang saya dambakan gitu. Apakah sebagai freelance designer grafis ini adalah karir yang saya impikan, atau ini adalah sebuah side job yang nantinya akan menunjang saya untuk ke karir-karir yang saya impikan lainnya. Seperti itu. Itu adalah things I learned in 2023 yang pertama. Gitu. Oke, untuk yang kedua adalah semua punya timeline-nya masing-masing. Dulu teman saya pernah cerita bahwa, ih Endah, kamu enak ya bisa cepet langsung habis S1, dapat kerjaan sebentar 6 bulan, terus langsung dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Kamu bisa jalan-jalan ke banyak negara gitu. Aku pengen. Dia setiap kali dia ngobrol sama saya, dia teman deket saya, dia tuh selalu bilang kayak gitu. Aku pengen dah gitu, doakan aku semoga aku bisa keluar negeri juga gitu, karena dulu kami sama-sama belajar bahasa Inggris bareng. Jadi kami ini teman S1 tapi kami kayak double sekolah gitu. Jadi kami ambil les-lesan yang sebenarnya ada degree-nya, yaitu D2 bahasa Inggris di kampus salah satu kampus swasta di Jogja. Dan kami sama-sama memiliki value yang sama, yaitu kami ingin bisa berbahasa Inggris dengan lancar, kami pengen bisa study abroad atau ya setidaknya kita bisa minimal jalan-jalan dengan uang sendiri dan mempraktekkan bahasa Inggris kita gitu. Dan ternyata teman saya ini justru dia pergi ke luar negeri setelah dia keterima PNS. Jadi dia PNS kalau nggak salah tahun 2019, saat itu saya masih di Polandia, sampai tahun 2023 ini. 2023 ini akhirnya kemarin dia ini membangun sebuah komunitas ya, sebelumnya selama dia di Sumba membangun sebuah komunitas berbahasa Inggris. Jadi mengajak teman-teman anak Sumba berbahasa Inggris, dia mengadakan volunteering dan sebagainya. Lalu volunteering inilah yang membawa dia bisa ke Amerika Serikat sekarang. Justru sekarang saya yang mikir, aku pengen banget ke Amerika, aku belum pernah. Tapi saya juga turut bahagia gitu, karena dia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Benar-benar dia tidak lelah gitu ya, dia tidak melupakan mimpinya untuk bisa pergi ke luar negeri. Karena sejujurnya memang ke luar negeri itu mudah bagi banyak orang, tapi tidak mudah juga bagi banyak orang. Salah satunya saya dan teman saya. Saya kalau misalnya pergi ke luar negerinya waktu enggak di Polandia, kayaknya juga nggak bisa pergi sebanyak itu ke jalan-jalan ke berbagai negara gitu. Jadi memang pergi ke luar negeri itu adalah sesuatu hal yang prestis. Bahkan orang tua saya itu baru tahun ini loh pergi ke luar negeri, yaitu pergi haji gitu. Bahkan orang tua saya itu bisa dibilang tidak bisa berbahasa Inggris, hanya bapak itu pasif ya, beliau paham tapi masih kurang percaya diri untuk mengungkapkan gitu. Jadi ya semua orang punya timeline-nya masing-masing, begitu juga dengan anak kita. Jadi kadang kalau misalnya kita melihat anak kita perkembangannya kok tidak sesuai ya dengan usia perkembangan teman-temannya gitu, kayak kemarin saya mencoba sebuah kelas anak gitu ya. Jadi anak saya umur 17 bulan itu ada sebuah kelas sensory play di mana dia tuh mandiin mainan, mandiin animal, hewan-hewan, ditaruh ke tepung yang diisi air yang dikasih perwarna warnanya kayak lumpur, dimandiin di situ, habis dimandiin ke air gitu ya. Saat itu di kelas yang sama dengan anak saya ada anak lain yang umurnya juga sama-sama 17 bulan. Tapi ketika dia ditanyain namanya, adik namanya siapa, dia sudah bisa jawab. Dan anak ini itu anteng gitu ya, di nempel sama ibunya. Dalam hati saya kayak,
wow, anaknya seumuran anak saya, tapi udah bisa tuh jawab ketika ditanyain namanya. Saya jadi insecure dong, anak saya belum bisa. Tapi ketika kelas itu sudah selesai, ketika hmm, ada sesi bermain sendiri di playground, saya menyadari bahwa oh ternyata anak itu nggak mau kalau mainnya nggak sama ibunya. Dia akan hanya duduk bermain, kalau nggak ada ibunya nangis gitu ya, hanya mau ngikutin ibunya. Jadi memang perkembangan anak itu berbeda, timeline masing-masing orang itu berbeda. Pun juga anak kita, mungkin anak kita belum bisa tuh, anak saya lebih tepatnya belum bisa menyebutkan namanya, tapi dia berani untuk bermain sendiri, lari-lari, dan dia sebenarnya nggak peduli gitu. Apakah saya itu nyariin dia apa enggak, justru saya, loh anak saya mana nih di playground, nggak kelihatan. Jadi benar bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jangan membanding-bandingkan diri, walaupun memang itu sulit, tapi jadikan itu sebagai motivasi gitu. Kayak teman saya melihat saya pengen keluar negeri, akhirnya dia bisa pergi keluar negeri ke negara yang saya justru belum pernah ke sana, justru yang bahasa Inggrisnya dia justru akan lebih casis daripada saya yang saat itu bersekolah di bahasa Polandia, yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Polandia, bukan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, itu adalah Things I Learned number 2 di tahun 2023. Yang ketiga adalah mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Mencoba hal-hal yang baru ini sebenarnya agak challenging juga, karena tahun ini saya ikut beberapa workshop, yaitu writing and publishing, tapi saya berhenti di tengah-tengah karena rasanya mencoba hal-hal baru yang kita kira kita suka, tapi ternyata ketika kita diberi tekanan di dalamnya kita kok nggak suka, itu juga sebuah tantangan sendiri. Bahkan pun ini sebagai MC dan moderator di sebuah workshop ini juga suatu hal yang baru gitu, karena sejujurnya saya ikut workshop ini uh, tujuannya adalah untuk menantang diri saya, mencari kembali saya yang dulu gitu. Karena saya merasa saya yang sekarang lebih pengen mundur gitu. Kalau misalnya ditanyain, lebih mending kayak ganti jangan aku. Padahal kalau saya ingat kembali, dulu saya adalah orang yang mudah sekali bertanya. Saya gitu. Jadi saya dulu orang yang cukup percaya diri. Dan sekarang saya merasa bahwa, loh, kemana kepercayaan diri saya? Kenapa saya kalau ngomong jadi gagap? Kenapa saya jadi keringat dingin? Gitu. Nah, sepertinya memang karena saya sudah lama, sudah tidak terbiasa lagi untuk ngomong di depan umum, untuk bertemu banyak orang, karena saya takut dijudge kayak gitu. Karena selama ini ya itu, beban karena lulusan luar negeri tapi di rumah aja kerja, tapi orang pada nggak tahu, dikiranya mungkin leha-leha gitu ya. Ya kadang leha-leha juga sih, tapi beban itu membuat saya semakin ke dasar, dan saya lupa gitu bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang memalukan, karena saya benar-benar berpikir bahwa sebenarnya orang-orang itu memandang saya rendah gitu. Waduh, kenapa malah curhat. Jadi intinya saya ikut MC and moderator workshop ini untuk mencoba hal-hal baru yang membuat saya, agar saya itu bisa lebih menggali saya itu sebenarnya sukanya apa. Sebenarnya apakah saya masih bisa seperti dulu? Apakah itu dulu ketika saya menjadi orang yang percaya diri adalah benar-benar saya gitu. Jadi itu adalah Things I Learned number 3 di tahun 2023. Yang keempat adalah side hustle itu bukan untuk semua orang, ya, khususnya adalah ibu rumah tangga. Jadi saya kan pekerjaan utamanya ibu rumah tangga. Lalu kerjaan saya selain ibu rumah tangga adalah sebagai freelance designer gitu ya. Nah, saya nih mulai cari-cari pekerjaan lain, side hustle. Karena ya kalau di YouTube zaman sekarang kan
side hustle, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi saya mengambil apply tuh beberapa project di beberapa aplikasi atau website freelance dan kena tuh kemarin pekerjaan yang lumayan juga harganya. Tapi justru side hustle itu membuat pikiran saya tercecer, benar-benar tercecer. Jadi saya benar-benar tidak bisa lagi membagi waktu karena mungkin kebiasaannya berbeda ya. Side hustle itu benar-benar menguras banyak energi, khususnya adalah energi istirahat kita, energi santai kita. Karena kan sebenarnya kita sudah punya porsi ya, sekian jam untuk bermain bersama anak, sekian jam untuk ngurusin domestik, sekian jam untuk mengerjakan tugas desain, dan sekian jam untuk istirahat dan bersantai. Dimana kita ternyata perlu nih ruang bersantai ini. Tapi ketika saya khususnya mengambil job hustle itu, ternyata yang lain nggak bisa dikurangi. Yang bisa dikurangi hanyalah waktu bersantai dan istirahat kita, di mana itu membuat kita yang sudah penat, membuat saya yang di rumah aja itu tambah penat dan justru malah stres gitu. Kerjaan yang lain justru malah terbengkalai kayak gitu. Jadi memang side hustle tidak untuk semua orang. Oke. Okay. Dan juga poin yang itu adalah things I learned number 4. Dan yang terakhir adalah frugal living tidak untuk semua orang ya. Jadi frugal living itu adalah hidup sedikit-sedikit, memang sederhana, dan frugal living itu kayak yang berbeda ya. Kalau frugal living itu lebih ke seirit mungkin, tapi ternyata saya nggak bisa itu. Saya lebih memilih untuk ya itu tadi, mencoba untuk mencari side hustle, tapi walaupun ujung-ujungnya melelahkan diri sendiri gitu. Jadi memang mungkin side hustle yang kemarin saya pilih itu kurang cocok ya di saya. Mungkin saya tidak dapat that spark of joy di bagian side hustle itu. Mungkin saya bisa mencoba side hustle sebagai MC dan moderator yang bisa membuat saya mendapatkan spark kembali hidup saya gitu. Oke, itu aja yang ingin saya share kali ini tentang hal-hal yang saya pelajari selama tahun 2023. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.